Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kita boleh menjadi orang percaya. Menjadi orang percaya itu terjadi karena kasih Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus merupakan kerugian yang besar dan bersifat kekal. Alasannya adalah pertama, karena tidak ada apapun di dunia ini yang kita miliki akan tetap menjadi milik kita selamanya. Tanpa kita memiliki Kristus dan dimiliki Kristus, maka kehidupan kita hanyalah nihil belaka. Kedua, kita tidak pernah menikmati apa yang disediakan oleh Kristus. Dan hal itu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, bahkan oleh siapapun, kecuali hanya oleh Kristus. Oleh karena itu tidak heran, Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kehidupan di dalam Kristus, itu adalah kehidupan yang teguh. Saudara, mari kita membaca Mazmur 16. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita, berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca Mazmur 16, kita mendapatkan kesan dan pesan yang sama, bahwa Tuhanlah segala-galanya di dalam kehidupan pemazmur. Dan Tuhan adalah bagiannya, dan ia mendapat bagian bersama dengan Tuhan. Bukankah sebuah gambaran dari orang-orang percaya bahwa Kristus ada di dalam aku dan aku di dalam Kristus? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kita akan sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan ketika kita menginsyafi bahwa tidak ada yang baik selain daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Lalu di ayat yang kelima dikatakan, Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur sudah mencapai pada resolusi akhirnya bahwa tidak ada yang baik selain daripada Tuhan. Saudara, tidak mudah bagi kita untuk mendapat resolusi yang seperti ini. Karena seringkali masih ada yang baik selain daripada Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan menjadi pesaing komparatif dari apa yang baik dalam hidup kita. Sehingga saudara, hal ini terlihat bagaimana prioritas hidup kita.
bagaimana andalan hidup kita. Saudara, secara jujur kita harus mengatakan bahwa meskipun kita adalah orang percaya, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, Tuhan peduli sama saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi saudara, pada kenyataannya, kita pun tidak berlindung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita belum sampai pada titik resolusi akhir, bahwa tidak ada yang baik selain daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mencapai resolusi yang seperti itu, kita harus merenungkan hidup kita dalam-dalam. Saudara, apakah itu yang baik? Saudara, Alkitab katakan hanya Tuhan yang baik. Mengapa Dia adalah yang baik? Saudara, apa yang dapat kita miliki, semua kita harus lepaskan. Saudara, hanya Tuhan yang kita miliki, dan Dia tidak pernah melepaskan kita, dan Dia bersama-sama dengan kita. Saudara, pemazmur berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku." Saudara, apa yang kita miliki bisa diambil oleh orang lain. Apa yang kita miliki bisa rusak. Apa yang kita miliki yang baik bisa satu kali kita tidak suka, satu kali terbuang. Saudara, Tuhan, Dia adalah warisanku dan pialaku. Artinya apa, saudara? Saudara, hanya Tuhan yang menjadi milik kekal kita dalam hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, tidak ada satupun yang kita miliki yang seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai engkau dan saya mencapai satu resolusi akhir bahwa tidak ada yang baik selain daripada Tuhan, dan Tuhan tidak ada perbandingannya dalam kebaikannya, barulah engkau dan saya bisa berkata seperti pemazmur, bahwa Tuhan, tidak ada yang baik bagimu, Engkaulah tempat perlindunganku. Yang kedua, saudara, keselamatan itu adalah hidup yang berkelimpahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita berkata, "Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita pada titik akhirnya manusia adalah kematian. Dan saudara, ketika kita bicara kematian, kita berbicara kita harus melepaskan segala sesuatu di dalam hidup kita. Dan kita tidak pernah berdaya untuk tetap merengkuhnya. Saudara, firman Tuhan berkata, "Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Mengapa, saudara? Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa kita orang-orang percaya, kita menerima hidup yang kekal. Sehingga saudara, kematian bukanlah perkara yang membuat kita menjadi kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan. Namun saudara, justru saudara, karena di dalam Kristus kita telah memiliki hidup yang kekal, menjadi sebuah sukacita, kita mendapatkan kemurahan Tuhan, berjumpa muka dengan Dia. Mengapa, saudara? Karena Tuhan tidak menyerahkan kita ke dunia orang mati. Saudara, Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun dia telah
menikmati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan yang berkelimpahan seperti apapun, namun ketika segala sesuatu yang kita terima sebagai kelimpahan tidak dapat terpegang kembali, saudara, kelimpahan itu hanyalah sementara. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kelimpahan keselamatan itu bersifat kekal. Firman Tuhan berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, bukankah Tuhan, Dia Tuhan yang kekal? Sehingga saudara, sebagai orang percaya, sukacita kita bukan terletak kepada hal-hal yang sementara di dunia ini. Kelimpahan kita bukan kepada hal-hal yang sifatnya alami, duniawi, atau materi, ataupun segala sesuatu di dunia ini. Tetapi kelimpahan itu, saudara, ada di dalam Tuhan. Sehingga saudara, disitulah saudara kita mengalami sukacita berlimpah-limpah yang bersifat kekal. Kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita. Disitulah saudara-saudara mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena tidak ada siapapun di muka bumi ini yang dapat memberikan kita hidup yang kekal dan hidup yang berkelimpahan. Dan Tuhan Yesus berkata, aku memberikan hidup dan hidup itu dalam kelimpahannya. Dan saudara, itulah keselamatan yang mahal harganya, yang dibayar dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita menjadi orang yang tidak menjadi rugi, karena kita hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, dan kita menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kelimpahan Tuhan itu. Jikalau saudara dan saya sudah percaya Tuhan, tapi kita masih hidup secara duniawi, kita menjadi orang yang rugi. Dan saudara, mari kita percaya kepada Dia. Karena Kristus, Dia adalah gembala yang baik. Dan Dia telah menyerahkan nyawanya bagi engkau dan saya. Supaya dosamu diampuni. Dan engkau diberikan hidup yang kekal. Keselamatan yang pasti. Dan itu bukan sekedar berbicara sesuatu yang masa akan datang. Tetapi hari ini, engkau dan saya mengalami kelimpahan dalam kehidupan itu. Sebuah sukacita yang sifatnya kekal. Karena itu ada di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan biar Roh Kudus mencerikan mata rohani kami supaya kami melihat betapa baiknya Tuhan di dalam Kristus. Sehingga kami boleh menaruh seluruh harapan, perlindungan kami kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.